petani durian. Di sini saya akan melakukan pemupukan pada pohon durian musangking, yang dimana durian musangking sudah berhenti terubusnya ya, beda dengan ini. Ya, kita cari bandingannya dengan yang ini ya. Ini kan udah stop tuh. Nah, ya cuma daunnya aja sehat hijau gitu kan. Tuh. Jadi dengan usia tanam sama, ya, cuma bibitnya di ketinggiannya yang beda. Jadi dalam satu rumpun itu belum tentu sama semua ya sahabat tani untuk pertumbuhan gitu. Apalagi kita beda daerah gitu kan, beda daerah, beda suhu, beda MDPL gitu kan. Dalam satu rumpun sini aja, satu titik, satu kebun, satu lokasi, ya unsur hara di dalam tanah itu beda-beda. Apalagi tanaman durian nggak bisa mengakses pupuk di bawah ke pohon durian seperti barusan tuh, kurang terubus daunnya ya. Nah, beda dengan ini ya, ini sama juga treatment kemarin, penyemprotan daun atau pupuk daun itu supaya untuk membantu atau mempercepat pertumbuhan tanaman durian. Jadi dibantu dengan fosfat dan kaliumnya juga dari pupuk daun itu sendiri sahabat. Karena begitu tanaman durian yang seperti ini ya, aksesnya kurang ya, akses pupuk ya diserap oleh akar tanaman durian, jadi terusnya beda dengan yang barusan, padahal treatmentnya itu sama gitu. Nah di sini kan saya bantu dengan pupuk NPK yang dicairkan atau dikocorkan di sini supaya responnya cepat ataupun langsung diserap oleh akar tanaman durian musangking di sini. Dan termasuk durian musangking di sini juga ya usia tanam sama lebih dari 10 tahun gitu. Ini akan saya bantu juga dengan pupuk kocor sahabat tadi ini. Kemudian ya, baik, saksikan terus videonya sampai dengan selesai. Saya akan lanjutkan untuk melakukan proses pemupukannya. Terima kasih. Air yang sudah saya siapkan, melakukan pengocoran pupuk tanaman durian. Dan di sini saya memakai 3 sendok makan saja per 10 liter air sahabat tani durian ya. Jadi kalau diserap itu kan otomatis langsung sekaligus. Ntar ya sama saya aduk. Jadi saya sekalian menunggu cuaca panas untuk memupuk MKP pada tanaman durian udah generatif, siap dibungakan di tahun ini. Mudah-mudahan kemaraunya adalah gitu kan, 1 bulan ini belum pada kemarau lah istilahnya, masih ada terus hujan. Kalau berarti hujan udah beberapa hari dia aja. Ini khusus pada tanaman durian ya yang terubusnya berhenti gitu ya. Kenapa berhenti? Yaitu tadi mungkin kalau kita memanfaatkan unsur hara yang ada di dalam tanah itu justru pemanfaatannya itu kurang efisien sahabat tani durian. Jadi kita harus tetap dibantu ya, baik dengan organik ataupun dengan sintetis. Yang penting tepat waktu, tepat hara, dan dosis sahabat tani durian. Nah, yang penting jangan kena daun dan batang. Kalau kena daun langsung segera dicuci. Untuk 10 liter air ini idealnya kan lebih daripada 10 pohon sebenarnya sahabat tani durian. Ya. Jadi lebih hemat justru ya. Lebih hemat, lebih efisien karena penyerapannya cepat langsung oleh akar tanaman durian gitu. Dan reaksinya nanti biasanya setelah 4 hari melakukan pengaplikasian. Itu konsentratnya kalau dari organik ya. Jadi kalau nutrisinya dari ini pupuk sintetis ya sama juga 4 hari begitu sahabat tani. Kalau berupa cair ya, baik sintetis maupun ya pupuk hayati nabati ataupun organik cair ya, sahabat tani durian. Begitu. Baik, saya akan ke musangking yang barusan yang saya tunjuk juga, yang pertumbuhannya berhenti gitu kan. Tapi berhenti bukan stagnan, karena kalau stagnan itu dia biasanya berarti pertumbuhan gitu ya, ataupun karena stres gitu. Jadi kalau dibantu dengan pupuk cair seperti ini, kita telah melakukan proses pemupukan, tanaman durian tidak akan mudah stres sahabat tani durian, dan pertumbuhannya tidak akan telat. Saya memupuk ini sekaligus menunggu pohon durian yang di mana pohon durian sudah usia generatif atau pra generatif, 5 dan 6 tahun tuh, 7 tahun mau saya bungakan di
blok yang satunya seperti itu sahabat ya. Untuk usia setahun lebih atau di bawah 2 tahun, dalam 10 liter air ini bisa diaplikasikan ke 10 pohon begitu kan, dalam dosis 3 sendok makan, itu kan lebih hemat dan pemanfaatannya juga lebih efisien dan langsung diserap oleh tanaman durian. Buktinya saya kan bukan satu kali ini dan bukan spekulasi ataupun eksperimen untuk melakukan pupuk kocor pada tanaman durian, melainkan beberapa kali saya lakukan begitu. Selain itu hari dibantu dengan pupuk-pupuk daun begitu ya, untuk membantu yang tadinya ya aksesnya telat diserap oleh akar tanaman durian ketika dipupuk dasar, maka itu dibantu dengan pupuk daun. Apalagi kalau udah masa generatif biasanya untuk mengoptimalkan masa bunga dan buah, untuk meningkatkan juga nilai kualitas dan produktivitas buah. Begitu sahabat tani durian. Baik, saya akan lanjut ke tanaman durian yang satunya alias musangking. Dan ini masih sahabat tani, mohon maaf, musangking saya tidak dilihatkan barusan. Ini terakhir dia masih, ya kan tuh, sangat sehat dan subur di sahabat tani durian. Baik, terima kasih sahabat tani. Saya akan tunjuk tanaman durian yang di mana pada beberapa minggu kemarin, 1 minggu lebih dikasih pupuk daun seperti ini tuh. Ini untuk durian duri hitam. Belum berhenti terus ya, masih terus pertumbuhan ya, terus seperti ini. Kalau mau pupuk daun lagi, insya Allah akan saya lakukan minggu depan. Dan maunya saya sekaligus dengan pestisida begitu sahabat tadi itu ya. Kenapa? Biar tidak kerja 2 kali. Untuk pupuk ini pakai pupuk NPK berimbang ya. Jadi bukan hanya ke tunas saja, melainkan dengan ke batang, daun, akar, dan keseluruhan sahabat tani. Dengan komposisi unsur hara yang seimbang di dalam pupuk yang saya kocor barusan di sini sahabat tani durian. Ya, pemupukan nggak harus dengan pupuk sintetis ataupun dengan pupuk ya organik. Yang penting itu waktu, hara, dosis ya diaplikasikan secepatnya mungkin begitu. Nah, ini kalau saya pribadi sahabat tani durian, rubusnya luar biasa. Dan ini sebelumnya saya bantu dengan pupuk daun begitu ya. Dan ini pun terubusnya ugal-ugalan sahabat tani durian. Dan ini terus memanjang, saya biarkan dulu tuh ya. Ketika dia stop, seperti yang saya bilang di video barusan atau video di sebelumnya, akan saya tambah lagi, akan saya genjot lagi dengan pupuk nutrisi daun dan sekaligus insektisi saya lakukan begitu sahabat tani durian. Karena yang ditanam itu 2 jengkal tangan saya saja itu hari ya. Dan alhamdulillah, hasilnya seperti ini. Kalau kita rawat dengan optimal ya, betul-betul ya, bibit kecil besar itu nggak dijamin kalau memang perawatannya, karena bibit tanaman durian nggak mengenal dari siapa bibitannya, datangnya dari mana enggak. Kalau udah dikebunkan, dikelahankan, otomatis kita yang kita yang menanam harus yang bertanggung jawab atas pertumbuhannya, dalam artian kembali ke diri kita. Subur tidaknya tanaman durian itu, sehat tidaknya tanaman durian ya tergantung kita yang merawat begitu sahabat tadi durian. Sekalipun bibitnya langsung dari Thailand, langsung dari Malaysia, kalau kita merawatnya kurang efisien, kurang baik ya, konsekuensinya tahu sendiri ya apa yang akan dirasakan para tanaman durian ketika masa pertumbuhan dan masa generatif begitu sahabat tani. Dan ini di sini saya pupuk kocor bukan berarti maksud sekaligus untuk menyiram, bukan. Karena ini merupakan pemupukan dan bukan pupuk
untuk pupuk ini hanya mencontohkan hasil daripada pembukaan daun kemarin tuh seperti ini, dan sekaligus melakukan insek. Tanaman durian kalau tidak telat melakukan pemupukan hasilnya seperti ini, pemupuk daun ya, apalagi tuh. Karena aksesnya jauh lebih cepat dibanding dengan pupuk barusan. Pupuk barusan itu cepat juga tapi dikocorkan. Kalau memang tidak dikocorkan ya cepat juga, cuma beda gitu ya, lambat begitu sahabat. Oke, mudah-mudahan pohon durian yang ini ya setelah dipupuk dia tidak berhenti pertumbuhannya begitu sahabat tani durian. Dan semoga makin cepat besar begitu. Ya, termasuk yang musangking yang di sebelah sananya juga. Ini pohon pisang di pinggirnya itu adalah sebagai tumpang sari, dan setelah berbuah akan saya potong atau tebang. Ya, kalau sekarang ditebang itu sayang karena memang niatnya ditanam itu untuk tumpang sari saja, menaungi tanaman durian di saat masa vegetatif begitu sahabat durian. Dan nanti mungkin responnya akan saya update kembali setelah 1 minggu atau 2 minggu dilakukan pemupukan kocor pada tanaman durian ini, dan responnya seperti apa agar cepat pertumbuhannya gitu ya. Ketika telat aksesnya ya kita terus berikan atau dibantu dengan pupuk daun juga sahabat tani. Baik, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lain waktu kesempatan akan saya informasikan kembali seputaran tentang tanaman durian, baik tanaman durian vegetatif maupun generatif. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Salam sukses petani durian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.